Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan melaksanakan tugas besar dari mata kuliah fisika, yang mana kami akan mempresentasikan analisis gaya listrik pada peristiwa balon yang digosokkan ke rambut. Yang mana materi ini mencakup listrik statis dan hukum Coulomb. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama, dengan diri saya sendiri ada Geraldine Sakila Sahla dengan NIM 1010124000162, dan rekan saya yang pertama ada Riansah Muhammad Siddiq dengan NIM 1010124000168, dan rekan saya Naswa Tresliana dengan NIM 1010124000185. Sehari-hari, sebenarnya banyak fenomena fisika yang secara tidak sadar sering kita temui. Salah satu contohnya adalah saat kita menggosokkan balon ke rambut. Kemudian rambut terlihat tertarik ke arah balon dan bahkan berdiri tegak. Banyak orang mungkin menganggap kejadian ini sebagai hal biasa atau sekedar hiburan. Padahal di balik itu ada penjelasan fisika yang menarik, khususnya dalam konsep listrik statis dan gaya listrik. Fenomena ini terjadi karena adanya interaksi antara muatan listrik akibat gesekan antara dua benda, yaitu balon dan rambut. Nah, kami mencoba menganalisis lebih dalam mengapa rambut bisa tertarik ke balon setelah digosok, dan bagaimana konsep kelistrikan menjelaskan peristiwa tersebut. Selain itu, kami juga akan mengaitkan peristiwa ini dengan hukum Coulomb yang menjadi dasar dalam memahami gaya antara dua muatan listrik. Baik, sebelum memasuki penjelasan ke dalam peristiwa ini kami ambil dari sebuah YouTube eksperimen edukatif di YouTube yang berjudul How Does Static Electricity Work? Balloon and Hair Science Experiment for Kids. Kita simak video terlebih dahulu. Why do these things happen? Is it magic? No, it's not magic. It's static electricity. Before understanding static electricity, we first need to understand the basics of matter. All matter is made up of atoms. Inside an atom are protons, electrons, and neutrons. The protons are positively charged, the electrons are negatively charged, and the neutrons are neutral. Therefore, all things are made up of charges. Opposite charges attract each other, and same charges repel each other. When you rub balloon with your hair, loosely bound electrons loses their place and stick to the balloon. Now balloon has more electrons than neutrons, and it is negatively charged. And as the balloon come near your hair, balloon will attract your hair towards it. Because of the rule that opposites attract. Di video ini, kita melihat eksperimen sederhana yang menggunakan balon untuk menunjukkan bagaimana listrik statis itu bekerja. Pertama, itu ada seseorang yang menggosok balon ke rambutnya. Saat balon digosok ke rambut, terjadi gesekan antara permukaan balon dan rambut. Gesekan ini menyebabkan elektron yang merupakan partikel bermuatan negatif itu berpindah dari rambut ke balon, yang mana akibatnya itu balon menjadi bermuatan negatif, sedangkan rambut yang kehilangan elektron menjadi bermuatan positif. Nah, setelah itu, ketika balon diangkat dari rambut terlihat ikut terangkat dan menempel pada balon.
Ini terjadi karena muatan yang berbeda saling tarik-menarik. Muatan negatif pada balon menarik muatan positif pada rambut. Nah, selanjutnya di dalam video ini, balon tersebut itu didekatkan ke dinding. Meski dinding tidak digosokkan dan awalnya netral, balon yang bermuatan negatif itu memengaruhi muatan di permukaan dinding. Elektron di dinding itu terdorong menjauh karena adanya gaya tolak dari muatan negatif di balon. Bagian permukaan dinding yang dekat dengan balon itu menjadi relatif bermuatan positif. Dan karena itu, balon pun bisa menempel di dinding. Video ini juga menyelipkan animasi sederhana yang memperlihatkan proses perpindahan elektron dan bagaimana muatan listrik itu bekerja. Penjelasan ini membantu kita memahami bahwa listrik statis terjadi karena perpindahan elektron itu akibat gesekan, dan muatan-muatan tersebut bisa saling tarik-menarik atau tolak-menolak tergantung jenisnya. Akhirnya, video ini menekankan bahwa listrik statis itu bukan hanya hal sepele, tapi juga banyak kegunaan penting dalam kehidupan sehari-hari dan teknologi, seperti printer, pengecatan mobil, hingga alat pembersih udara. Jadi bagaimana sih terbentuknya muatan listrik ini? Jadi ketika balon digosokkan ke rambut, terjadi gesekan antara kedua jenis bahan, yaitu yang pertama ada karet, yaitu dari balon sendiri, dan juga dari rambut yang mengandung keratin dan juga minyak alami. Dalam proses ini, terjadi perpindahan elektron dari satu benda ke benda yang lainnya. Biasanya, elektron dipindah dari rambut ke balon. Akibatnya, balon menjadi bermuatan negatif karena menerima tambahan elektron, dan juga rambut menjadi bermuatan yang positif karena kehilangan elektron. Muatan ini tidak mengalir seperti arus listrik pada kabel, melainkan diam di permukaan benda. Itulah mengapa disebut listrik statis. Selain itu, ada juga gaya tarik-menarik yang diakibatkan oleh muatannya sendiri. Muatan positif dan negatif memiliki sifat saling tarik-menarik, sedangkan muatan sejenis akan saling tolak-menolak. Jadi, ketika rambut bermuatan positif didekatkan dengan balon yang bermuatan negatif, terjadi gaya tarik-menarik yang menyebabkan rambut tertarik ke arah balon. Hal yang sama juga ketika balon didekatkan ke dinding. Meskipun dinding netral, permukaan bisa mengalami induksi listrik, yaitu susunan muatannya berubah karena didekati benda bermuatan. Muatan positif pada dinding tertarik ke arah balon yang bermuatan negatif, sehingga balon dapat menempel. Kejadian ini juga dapat dijelaskan oleh hukum Coulomb, yaitu dengan rumus F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat, di mana F sendiri itu gaya listrik dalam satuan Newton, dan Q1 dan Q2 itu merupakan besar muatan listriknya, R merupakan jarak antara muatan, dan juga K sebagai konstanta Coulomb yang bernilai 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah, dari hukum ini sendiri bisa disimpulkan bahwa gaya listrik akan semakin besar jika muatannya juga besar, dan juga gaya juga semakin kuat jika jaraknya semakin dekat. Nah, untuk perbedaannya sendiri dengan gaya magnet, itu tuh penting untuk dicatat bahwa tidak ada magnet dalam eksperimen ini. Yang bekerja adalah muatan listrik saja, bukan kutub magnet. Balon tidak memiliki sifat magnetik, tapi mampu menarik benda karena adanya muatan listrik yang terbentuk akibat gesekan. Gaya magnet memerlukan bahan magnetik seperti besi atau baja, dan kutub magnet, sedangkan peristiwa ini hanya melibatkan benda biasa seperti rambut, plastik, ataupun kertas. Kesimpulannya sendiri dari analisis dan penjelasan yang telah kami bahas, ada beberapa kesimpulan penting yang dapat diambil. Yang pertama yaitu, peristiwa balon yang digosok ke rambut merupakan contoh listrik statis yang mudah ditemukan di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, gesekan menyebabkan perpindahan elektron dari rambut ke balon, sehingga terjadi muatan listrik berbeda antara keduanya. Yang ketiga, karena adanya muatan yang berbeda atau berlawanan, timbul gaya tarik-menarik yang menyebabkan rambut berdiri dan juga balon bisa menempel. Yang keempat, yaitu besarnya gaya tarik ini sesuai dengan penjelasan dalam hukum Coulomb,
yang mengatur interaksi antara dua muatan listrik. Yang terakhir, peristiwa ini murni berkaitan dengan kelistrikan dan tidak ada kaitannya dengan kemagnetan. Peristiwa sederhana ini menunjukkan bahwa fisika bukan hanya sesuatu yang ada di dalam buku, tetapi juga terjadi di sekitar kita. Dengan memahami konsep ini, kita bisa menjelaskan hal-hal yang dulu mungkin terasa aneh atau ajaib dengan lebih logis dan ilmiah. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.